anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian? Tentunya kalian dalam keadaan sehat. Nah, masih ingat ya nak tentang aturan protokol kesehatan COVID-19. Marilah kita tetap mematuhinya agar kita senantiasa sehat selalu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita akan melanjut tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 4 dan 5. Dengan tujuan pembelajaran, setelah membaca teks siswa mampu atau mengidentifikasi kalimat efektif dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan informasi dalam bentuk tulisan dan visual penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keberagaman ekonomi masyarakat dan dampaknya bagi perekonomian bangsa dengan benar. Keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan sikap yang harus dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan terperinci. Yang kelima, setelah mencari informasi, siswa mampu menjelaskan bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan benar. Yang keenam, setelah mencari informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Ketujuh, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster berdasarkan brosur yang baik dengan menarik. Baik, kita sudah tahu bahwa globalisasi itu adalah cara negara lain mengetahui negara yang ingin dituju. Nah, globalisasi bermanfaat atau tidak? Bacalah teks berikut. Baik, kita baca ya. Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru Indonesia atau dunia. Namun, perlu kita waspadai, globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun, tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Bagaimana? Nanti setelah kamu paham atau memulai kembali membaca teks tersebut, kamu mengerjakan soal berdasarkan teks di atas. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa saja dampak positif dari globalisasi? Tadi sudah ada yang nanya. 2. Apa saja dampak negatif dari globalisasi? 3. Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? 4. Mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? 5. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi?
6. Gambarkan secara visual salah satu dampak dari globalisasi. Diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 76 dan 75 dan 76. Ayo berdiskusi. Masih ingatkah kamu dengan cerita Mang Samad pada pembelajaran kedua? Ya, masih ingat ya nak ya? Bagaimana Mang Samad adalah seorang eh, pengusaha pengrajin sandal. Diskusikan kembali pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. Apa dampak dari usaha Mang Samad bagi warga di sekitar? 2. Mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? 3. Apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? 4. Mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Jelaskan. 5. Mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 80 dan 81. 6. Sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad? Pada saat kita berhasil dari sisi perekonomian, kita juga membantu banyak orang yang meningkatkan perekonomiannya sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa. Bagaimana dengan kalian? Sikap apa yang bisa kamu contoh dari Mang Samad yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Buatlah rencanamu. Contoh sikap apa? Yang pertama itu ya rajin bekerja. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ini bagaimana? Ya, saya akan terus membantu ibu saya mencuci piring setiap hari. Gitu ya nak ya? Diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 82. Narkoba. Nah, Bapak di sini agak sedikit membahas tapi tidak memberikan contoh gambar supaya kamu tidak mengikuti ataupun mengetahuinya secara gambar. Jadi Bapak akan memberikan informasi saja. Nah ya, tolong didengar dan baik-baik, tidak dicari tahu, tapi hanya mengetahui saja. Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang, narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulainya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tapi saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali. Pengertian narkoba atau narkotika dan obat-obatan. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya perangsang. Sementara menurut UU Narkoba atau Narkotika atau Undang-Undang Narkotika, Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan, simak ulasan berikut.
Jenis-jenis narkoba atau narkotika dan obat-obatan. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut UU atau Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. Ada narkotika golongan 1, narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Kedua, narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih dari 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan 3. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkoba tersebut diantaranya adalah narkotika jenis sintesis, narkotika jenis semi-sintesis, narkotika jenis alami. Bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Yang pertama adalah dehidrasi. Yang kedua, halusinasi. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Yang keempat, kematian. Yang kelima, gangguan kualitas hidup. Nah, ini yang nggak perlu dibaca ya, nak ya. Yang berikutnya, masyarakat ASEAN bebas narkoba. Nah, bacalah teks berikut. Era globalisasi memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi. Seakan menjadi dunia tanpa batas, hal ini juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Diskusikan pertanyaan berikut. Tadi sudah Lena, apa itu narkoba? Kedua, mengapa peredaran narkoba semakin meluas? Yang ketiga, apa dampak penggunaan narkoba bagi pengguna? Yang keempat, bisa dibaca nak. Yang kelima, apa dampak penggunaan narkoba bagi masyarakat di lingkungan pengguna? Yang keenam, apa dampak penggunaan narkoba bagi bangsa Indonesia? Yang ketujuh, mengapa negara-negara ASEAN merencanakan ASEAN Drug Free 2015? 8. Apa saja peran Indonesia untuk mewujudkan ASEAN Drug Free 2015? Nomor 9. Mengapa peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free 2015 sangat penting? Yang ke-10. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penggunaan narkoba? Diskusikanlah bersama orang tuamu, tugas halaman 84 dan 85. 11. Bagaimana kalian menyikapi jika ada orang yang menawarkan narkoba kepada kalian? Baik, tadi sudah selesai. Sekarang kita melanjutkan ke materi berikutnya. Presentasikan hasilmu di depan kelas. Nanti ya, Naya, setelah kamu selesai di buku latihan, Bapak bisa lihat tugas kamu. Tugasmu sekarang membuat sebuah brosur untuk mengampanyekan katakan tidak untuk narkoba yang akan disebarkan kepada masyarakat di lingkunganmu. Buatlah terlebih dahulu kerangka gagasan dalam tabel berikut. Barulah tulis ke dalam brosur sesuai dengan kreasimu. Ya. Diskusikan bersama orang tuamu, tugas halaman 73.
Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, kamu juga perlu menekan tanggal lonceng supaya kamu bisa dapat notifikasi video terbaru. Jangan lupa ya nak, kerjakan tugasmu sebaik mungkin agar kamu bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Tetap dengarkan orang tuamu dan ikuti apa yang orang tua kamu instruksikan, karena orang tua kamu adalah pembimbing kamu nanti di rumah. Ingat ya nak ya, rajin belajar, jaga kesehatan, dan patuhi protokol COVID-19. Terima kasih.